Bang Surya ini kok situasi kritis ya nurut lah. Iya kan? Nggak tahu Bang ya. Iya. Mana kita tahu. Misalnya waktu kasus Victor Laiskodat itu. Filsafat. Soal filsafat. Filsafat. Ternyata soal Beda bahasa aja. filsafat. Ya bukan kan, kalau teori dialektika kan teorinya Hegel, mana ada Descartes kan idealisme. Artinya kan PKB minta jadi wakil dong. Ya kan? Bang Daniel Johan itu juga paten. Kan gitu, minta Kalimantan Barat. Wakil Anies ini kan. minta jadi wakil. Nah, Buddha kemudian suci ini. ya kan? Kan itu orang harus lihat objektif. Masa nggak boleh mencalonkan? Boleh. Tapi boleh juga orang menentukan sikap, efek dari sikap itu kan? Ya kan? Gue lebih ke Apa itu Bang? Gue lebih ke nggak paham lagi maksudnya apa. Apa itu Bang maksudnya Bang tadi Bang? Iya kan, suara dalam. Coba lagi Bang. Dengar kan? Gimana pemirsa Anda ngerti ya? Bud maksudnya. Oh gitu. Budi apa? Budi Sarwer. Itu emang di dunia aktivisme atau perintelan ada suara-suara gitu. Itu bahasa itu suara-suara penyeludup. Oh. Kalau manggil jangan sampai intel dengar atau tentara dengar kan. Cepat maksudnya. Cepat. Lonceng kematian imperialisme telah berbunyi. It's ring menggelegar artinya saudara-saudara. Itu suara bukan. Ini udah belum kan? Udah dari tadi kita udah main. Abang cek. Itu Iya, masuk. udah masuk itu. Gak jelas ini. Itu kan abang efeknya abang kan mungkin 30 tahun lalu kayak gitu nggak apa-apa bang. Sekarang Sekarang abis batuk. gitu langsung batuk kan. Bukan. Langsung cedera Karena kerongkongan abang. Kopinya terlalu enak, makanya batuk kita. Oke, kita mulai aja Iya. Oke. mari. dengan suara-suara terbaru ini kan. Mm-mm. Bahwa kemarin Bu Mega berpidato di Partai Perindo ya. Iya. Kan Perindo karena baru ketumnya baru juga kan. Siapa ketumnya sekarang? Angela. Angela anaknya hati ya. Anak hati. Kenapa bang? Abang kan cukup dekat juga sama Pak Hate kan. Dulu pernah sama-sama di Nasdem bang ya. Pak Hate itu kan dulu sempat Nasdem bang ya. Pernah sama-sama di Nasdem. Ada cerita nggak bang? Pak Hate di Nasdem nih gimana cerita dulu? Kok Bang? bisa sih sama Bang Surya bang? Iya. Siapa? Pak Ate? Iya. Ya, Terus karena- pindah ke Hanura. juga. Ya karena ada kesan dulu kan dia mau men-take over Nasdem. Hah? Iya kan dulu waktu mau kongres pertama kita kan. Waktu mau kongres pertama itu Haritanu itu sudah menguasai 18 DPW. Setengah provinsi lebih dong. Iya. Jadi kalau kongres Udah simple majority. kalau kongres kita kalah. Kita ini Bang Surya. Bang Surya. Nah, terus Surya Paloh tuh kontak saya, ngomong berdua. Udah 8, kita nyerah aja lah. Hah? Iya, saya mau hidup di Amerika aja katanya. Ngapain Pak Surya hidup di Amerika? Iya, saya jual aja nih. Nah, udah ada yang mau beli Metro 2,5 miliar kata dia. US. Iya. Terus ya kita nggak sanggup lawan Haritanu. Dia udah kuasai 18 DPW. Pasti kongres kita kalah. Oh nggak bisa begitu, kita bilang kita bertarung dulu dong. Apa ceritanya? Ya kan? Nah kebetulan sebelum kongres itu Haritanu kabur dari Nasdem kan? Ya, nggak ada lagi lah saingan, tinggal Surya Paloh sendiri gitu loh. Sebenarnya Haritanu bukan kepingin menjadi ketua umum juga. Dia hanya dia menginginkan Rio Capella tuh menjadi ketua umum tetap kan. Jadi dulu kan ketua umum tuh sebelum kita kongres itu kan ketua umumnya Rio Capella, sekjennya Ahmad Rafiq. Iya. Oh, Mas Rafiq Sekjen Perindo. Surya Paloh ketua Dewan Pembina, Haritanu ketua Dewan Pakar gitu loh. Ini tahun berapa nih bang? 2013. 2013. Jadi maksudnya Haritanu udahlah posisi ini aja dipertahankan, nggak usah kongres. Nggak usah kongres. Ya kongres itu formalitas saja, tapi posisi ini dipertahankan. Bang Surya tuh nggak mau. Karena dia kepingin jadi ketua umum kan.
gitulah, supaya dia bisa mengendalikan partai ini. Ya, itu disitulah pecahnya. Kenapa Bang Surya bisa nggak yakin dengan 18 DPW sudah ke Haritanu itu, kenapa bisa nggak yakin untuk melawan Bang Surya waktu itu? Ya alasan Bang Surya duitnya lebih banyak dari saya, dari kita. Gitu loh. Bisa-bisa nambah dari 18. Dan memang ada kesan dibaca sudah mulai kan, sudah lama rupanya binaan-binaan HT itu membina kawan-kawan itu kan. DPW ini. Ya. Oh jadi Bang Surya tuh juga bukan kekuatan matahari tunggal ya Bang sebenarnya di Nasdem ya. Beda seperti Bu Mega di PDI atau Pak Prabowo di Gerindra gitu ya. Awal-awal, tapi setelah dia ketua umum kan matahari tunggal lah. Iya. Iya. Bahkan kalau tunggal masih ada bisa ditambah itu kan, kita wahid, ahad. Surya Paloh udah ahad di situ. Satu-satunya kan gitu. Iya. Hanya satu. Allahu Ahad. Tapi kenapa? Nggak ngerti Quran juga. Enggak Bang. Saya juga ahli di situ. Iya. Maksudnya Ya pelafalan. kita itu. harus Itu kan bahasa Arab. mengamalkan. Nanti orang protes lagi, kenapa bahasa qul huwallahu ahad dipakai untuk Surya Paloh? Itu kan bahasa Arab. Iya kan? Dipakai untuk apa aja boleh. Emang siapa yang memprotes kayak gitu? Mana tahu nanti kan ada orang nggak dianggap nih, ya kan? Bang, Semua jadi tarik ke akidah kan repot. iya. Bang, jadi kembali ke Nasdem lagi. Jadi sebenarnya yang membuat atau membangun Nasdem itu bukan hanya Bang Surya Paloh sendiri, tapi ada kontribusi Pak HT juga di situ, Bang. Ceritanya gimana Bang Pak HT bisa ikut membangun Nasdem itu sampai akhirnya bisa quote unquote menguasai 18 Ya kan, DPW? Pak Dulu HT itu Bang kan, Jeffrey juga ada di ya, situ. yang meyakinkan HT masuk Nasdem itu 2 orang, yaitu yang namanya Rosano Barak dan Jeffrey Giovanni kan. Giovanni, JG. Ya, yang punya PSI sekarang. Bukannya Mas Bukan yang Kaisang. punya lah, yang Ketua Dewan Pembina. Ya. Yang punya ketua Dewan Pembinanya. Ya. Nggak bisa juga, Dewan Pembina banyak, bagaimana mau yang punya? Dia ketua Dewan Pembina, udah jangan tambah-tambah lagi. Nah, dia kan harus ngeles Yang- jatuh kucing ini loh, Enggak, Bang. yang punya wewenang sebagai ketua Dewan Debat kan Pembina. mengenai yang punya ini Salah kan. terus bahasa. Sejak pulang dari Albania ini. Yang punya wewenang Bang maksudnya. Udah terima aja kadang-kadang senior ini Dinda. Kita harus alas dulu Bos. Iya. Yang punya wewenang. Antara ngalah sama nggak mau ngalah itu beda dua. Kan punya wewenang kan Bang JG kan? Iya. Nah itu maksudku. Abang ini nyudutin aku aja. Terus Lanjut. JG dan Rosano Barak. ya Akhirnya HT masuk. masuk kan sebagai ketua Dewan Pakar kan. Jadi dia berkomitmen ingin membangun Nasdem. Ya, bangun Nasdem. Nah, memang banyak DPW itu langsung dia berinisiatif membentuk DPW misalnya di Indonesia Timur, di Sumatera, di mana-mana lah. Itu inisiatifnya HT. Ya, itu Waktu kan- Ormas. Bukan, Belum Udah partai, udah udah partai. partai. udah partai dong. Oh. Cuman belum kongres kan. Ya. Nah itu sebenarnya bukan maunya hati, itu keputusan kan, keputusan. Nah dia pun berinisiatif juga, misal pasang iklan di RCTI, di MNC, di mana-mana kan. Nah, cuman iklan itu kan bukan iklan bicara Surya Paloh atau Nasdem, iklan dia sendiri kan. Haritanu muncul pakai kopiah Selamat Idul Fitri kan. Treng, Nasdem keluar gitu loh. Tapi nggak ada Surya Paloh-nya. Gitu. Hati sendiri gitu. Sebenarnya dari situ kan udah lihat nih tujuannya apa nih kok muncul-muncul sendiri kan? Gitu. Ya biasanya kan begitu, ketua umum sama sekjen atau ketua dewan pembina sama ya Ketua kan. Dewan Pakar. Minimal kalau ketua Dewan Pakar muncul, ketua Dewan Pembinanya muncul Ya. gitu maksud Abang gitu kan. Nggak ada itu. Hmm. Nah, akhirnya ya langkah-langkah semakin krusial. Lalu Pak Surya mengambil satu sikap. Ya kan? Kalau Haritanu udah bilang, udahlah posisi yang ada sekarang biar aja kita mantapkan, sehingga kongres itu seperti formalitas. Surya Paloh nggak mau. Kongres ya kongres.
gitu kan. Mm-mm. Langsung aklamasi memutuskan, waktu kongres kita laksanakan yang pertama, langsung putuskan si Surya Paloh sebagai ketua umum secara aklamasi. Dari posisi 18 tadi. Ya udah nggak ada lagi itu karena Haritanu udah keluar. Oh, udah Haritani apa Haritanu? Iya, Bang? Emang kantornya dekat Tugu Tani sih, Bang. Ya kan? Haritanu Haritanu yang dekat Tugu Tani. ya sudah keluar. Ya kan? Nah, abang kan waktu itu kan juga pimpinan di Partai Nasdem nih. Waktu itu udah melihat gelagat-gelagat gerakan untuk Pak HT juga ingin mengkonsolidasikan kekuatan supaya menang di Kongres atau gimana, Bang? Dan apa yang terjadi waktu itu, Bang? Ya HT ini tidak ingin menjadi ketua umum. Dia ingin Kongres itu memutuskan ketua umum tetap Rio, Oh. kemudian sekjennya Ahmad Rafiq. Karena orang dua ini dianggap dia merasa sudah bisa dia kendalikan. Makanya Ahmad Rafiq sekarang masih sekjen Perindo kan. Ya. Enggak, sekarang udah enggak. Udah baru ganti. Ya baru kan, karena sudah penggantian. Tapi kan 10 tahun, Ya. Taufik. ya kan, gitu. Itu sebenarnya sudah dibaca seperti itu. Terus Ya Haritanu kan pikir untuk apa saya jadi ketua umum kalau saya bisa kendalikan kepengurusan ketua umum sama sekjen kan gitu. Tapi Bang Rafiq itu Muhammadiyah kan, Bang? Muhammadiyah. Iya kan? Kenapa hubungannya sama Haritanu di mana dulu? Lah karena kan ini kan hubungan pembinaan. Ada apa ya? Apa kita sebut itu pengasuh ya? Kakak asuh. Kakak asuh. Yang jadi kakak asuhnya? Haritanu. Oh. Tapi yang bawa Rafiq itu kan Jeffrey Giovanni. Oh iya, Bang Jeffrey di Muhammadiyah. oh iya di situ ini linkage-nya di situ ya. Tapi kan Jeffrey nggak ikut-ikutan lah soal ini. Dia keluar duluan. Begitu lihat ada konflik antara Haritanu dengan Surya Paloh, Jeffrey udah mundur. Sampai sejauh mana, Bang, eskalasi konfliknya itu terjadi waktu Ya itu? keras lah, keras. Abang ada di pusaran itu juga. Saya yang minta Haritanu mundur. Abang minta Haritanu Ya, mundur. bahkan saya bilang selama ada saya di sini jangan coba-coba gulingkan Surya Paloh. Nah, itu saya jelaskan. Tapi kalau sekarang bisa digulingkan dong. Abang kan udah Nah itulah makanya ini saya bilang dalam politik ini tidak ada kawan abadi, ini satu contoh. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Jadi kita jangan terjebak. Iya. Bang, tapi kata Abang Pak HT nggak punya appetite mau jadi ketua umum. Ya. Tapi Abang bilang jangan menggulingkan Surya Paloh, kan dia tuh memang nggak kan, mau menggulingkan. Iya, maksudnya kan mau tarung, Bang. Iya. Artinya bahwa jangan menghambat Surya Paloh untuk menjadi ketua umum. Oh. Ya, kan gitu. Jadi diusir paksa gitu, Pak HT. Abang yang suruh Ya, keluar tadi kan? Kondisinya diciptakan supaya dia mengundurkan Cipta diri. kondisi. Nah, Cipta kondisi. Cipta kondisi. Oh, gitu. Diciptakan kondisi supaya dia Iya, mengundurkan tapi diri. benar. Akhirnya kan dia tulis surat mengundurkan diri kan. Tapi cerita Bang Zulfan tuh dulu, ini gua nggak tahu Bang JG boleh gua ceritain di sini atau enggak ya. Tapi dia pernah cerita sama gua ya. Mohon izin Bang JG ini karena cerita ini menurut saya inspiratif, makanya saya mau ceritain gitu. Iya. Jadi memang benar kata Abang dulu, yang Bang bilang tadi bahwa yang saya dengar dari Bang JG, versi Bang JG, beliau mundur ketika makin panasnya antara Haritanu dan Surya Paloh. Kan? Bang Jeffrey yang mundur nih. Mundur menghindar lah dari Iya, situ iya, kan. iya. Iya kan Abang bilang tadi. Nah, dia bilang gini ke gua, Dit. Dia bilang Bang Surya ini abang saya katanya. Terus Pak HT. HT teman saya. Masa saya harus pilih abang saya atau teman saya katanya kan. Ya. Jadi dia out dari situ dan kemudian ketemu di nikahannya Reno Barak di Jepang waktu itu sama Bang Surya. Setelah sekian lama Bang JG nggak ketemu Bang Surya, Bang Surya bilang gini sama dia cerita sama gua, Giovanni. Manggilnya gimana? Iya panggilnya Giovanni. Dan Bang Surya kan gitu ngomong. Kasih dulu 5 menit. Giovanni. Gitu kan. Kau. Giovanni gitu kan. Ternyata kau benar. Kata-katamu bisa dipegang. Aku salut juga sama kau.
ternyata kau nggak sama teman kau yang itu. Oh ya bang, saya bikin PSI, bikin jalan politik saya sendiri. Ya, Kalau ketemu Zulfan dan Liman, ada lanjutannya. apa? Ya kalau kau nggak lanjutkan itu, kau bergabung kembali lah ke Nasdem. Tetap akuisisi. Tetap akuisisi. Bang Surya tuh ketemu orang kayaknya kayak gitu semua ya. Kalau ketemu Zulfan Liman gimana? Gitu dulu dong. Zulfan, abang rindu sama kau. Sahabatku Biasa Zulfan. Bang Surya bukan gitu. Gimana? Nggak ada kata-kata rindu. Apa? Zulfan, aku nih abang kau, kau adik aku. Gini dulu. Gini dulu Pak, katanya gini dulu. Ambil tenaga dulu. Zulfan, aku ini abang kau. Kau ini adik aku. Mirip banget. Kembalilah kau kembali di sini. Iya. Kau ini Kau bangun partai ini. Ya. Dan kau tahu partai ini akan menjadi kapal yang besar, kapal induk ini, Van. Ya kan? Ya mudah-mudahan aja jadi kapal induk kan gitu. jadi Kapal induk kan kelasnya macam-macam. iya betul. Bawa nuklir, bisa bawa enggak. Dan itu balik lagi cerita Bang JG tadi dulu itu. Pernah Bang Surya bilang kau pasti ikut kawan kau itu. Enggak bang, saya mau jalan politik saya sendiri. Ya. Akhirnya bikin PSI. Oh jadi ketika Pak HT out dari Nasdem, Bang Jeffrey juga Diduga oleh Bang Surya akan ikut Pak Ate. oke. Iya. Fade away lah ya pelan-pelan. Ya, ternyata maju DPD kan Bang JG. Iya. Jadi anggota DPD. 2014 ya? Iya DPD RI. Oh iya, iya, iya. 2014. Meskipun udah bangun lagi during bangun PSI waktu itu. Enggak. PSI kan Iya. 2019 kan, sebelum 2019. Iya, 16 PSI kalau nggak salah. Ya. Iya lah, 16 kan sebelum Iya. 2019. Kau bantah terus inilah. Iya, Bang, kan aku jauh, nggak Bang. bantah bang. Aku menspesifikin informasi abang sebelum 2019, 2016 bang. Ya udah oke. Aku nggak nyalahin abang sama sekali Ya, bang. tapi kan awak merasa disalahin. Abang ini merasa betul abang. Bang, tapi Pak HT kenapa? Aku ini adik abang. Oh, iya. abang, Abang, bener, lu abang. pakai cara Surya, Bang Surya. Aku ini adik abang bang. Oh, iya. Abang ini abang aku. Tetaplah di total politik ini akan jadi kapal induk ini bang. Jangan tinggalkan total politik. Disinilah abang bermula dan disinilah kita bangun bersama. Mantap. Aku adik abang nih, Bang. Aku juga abang kau. Iya. Kenapa harusnya Pak HT bisa selesai sama cara-cara gini nih? Hari. Aku abang kau. Kita bangun bersama partai ini. Ya gitu. Kenapa nggak bisa pakai cara-cara Bang Surya gitu Bang untuk menyelesaikan? Bahkan kata Loh, abang yang tadi pakai- Bang Suryanya yang udah pakai, yang pakai cara itu HT. HT itu bilang, "Bang, kita bangun bersama partai ini." nada Ya kan? biasa aja Bang ya kalau Nah, HT dia. Kongresnya silakan, tapi menginginkan tadi posisi ketua umum Rio dan sekjen Capella. itu tetaplah ditetapkan lagi gitu loh. Kan yang punya uang kita berdua, kan gitu. Artinya kan kita yang ngatur lah partai ini, sama-sama kita yang punya uang. Bang Surya sama ini kan, Bang Surya nggak mau. Saya bikin partai ini bukan main-main, kata Surya Paloh. Saya betul-betul ingin membangun partai ini untuk membangun demokrasi, restorasi dan macam-macam. Itu bahasa Surya Paloh. Ya kan? Nah, setelah itu langsung hari besoknya teken surat mengundurkan diri. Rupanya ada tempat tampungan baru. Yaitu Masuk Hanura. ketua Bapilu Hanura. Di Hanura rupanya Wiranto juga paham permainan-permainan. Keluar lagi Haritanu dari situ kan. Nah, bikin partai sekarang namanya Perindo. Gitu. Yang 2019 nggak dapat kursi, 2024 juga nggak dapat kan. Terus gimana? Cukuplah kita nih soal Haritanu. Nah, cipta kondisi abang waktu itu kayak apa sih Bang supaya kita nih bisa belajar juga sampai akhirnya Pak Haritanu tekan itu meskipun dia punya uang dan dia punya dukungan 18 DPW ini apa cipta kondisi Ya yang udah nggak bisa dimunculkan sih, lagi Bang? karena kita sudah kondisikan. Itu tadi saya katakan bahwa jangan coba-coba menyingkirkan Surya Paloh dari Nasdem.
selama saya ada masih di Nasdem ini, tegas itu saya bilang dalam pleno, gitu kan. Nah, tolong jujurlah, kalau bikin iklan, bikin ini semuanya itu untuk apa? Kan nggak ada Surya Paloh, nggak ada apa kan, semuanya dia sendiri kan. Artinya kan dikesankan ya memang Surya Paloh ini nggak ada apa-apanya kan gitu. Nah, ternyata kan situasi terbalik kan, gitu. Ya Bang Surya bilang sama saya bahwa kalau saya mau bicara yang sesungguhnya, bahwa waktu itu setelah ngomong saya mau ke Amerika, ya kan, kemudian saya mau jual Metro karena Haritanu sudah menguasai 18 DPW, kita tidak mungkin melawan dia karena uangnya terlalu banyak. Ini Haritanu memang uangnya waktu itu kan banyak sekali kan. Sekarang nggak terlalu banyak. Nanti dulu, jangan masuk sekarang, ini kan cerita dulu. Iya terus. Ya kan? Kalau kau potong sekarang, inilah kadang-kadang nggak jelas. Iya kan? Iya lanjut. Budi SRWR nih. Nggak Pucite, BKT nih kan. Iya kan? Nah, saya marah. Abang, Ya, saya Zulfan Dinda. marah. Ini saya berdua Bang Surya jam 9 pagi ngomongnya tahu nggak di mana? Di restoran Thailand yang di depan Hotel Mandarin. Busaba apa namanya? Ya. Bukan dong. Oh iya, di samping Deutsche Bank ini Bang ya? Dan itu belum buka restorannya. Masih Kok masih bisa? dipel, disapu Kan Bang segala Surya yang macam. punya. Yang punya Bang Surya Bang. Bukan. Tapi Bang Surya kan minta kita ketemu di situ. Kita ketemu di situ aja, Bang. Jadi orang lagi kerja lagi bersih. ngepel. Abang ngobrol Kenapa berdua. nggak ke gondang dia aja Bang atau Ya nggak tahu lah Bang Surya tiba-tiba dia pilih di situ. Di situ aja Pak. berdua empat mata? 4 mata. Orang lagi ngepel. Ngepel. Enggak 4 mata dong, kayak ngepel-ngepel kan juga ada. Nggak dengar, nggak paham. Ada ngelap-ngelap Terus meja. aku turunin bangku 2, Bang Surya 1, aku 1 duduk ngomong. Bangku sebelah masih di atas. Yang lain masih di atas. Udah bisa pesan minum belum Bang? Nggak ada. Orang lagi ngepel gimana sih lu? Dia kan Emang tukang pel nggak bisa bikin minum juga? nggak bisa, itu baru aktif dia tuh Jam sebelum 10, jam 11 lah. 11. Nggak ngerti. Salah pula. Salah. Thailand tuh 1 jam lebih lama daripada di Jakarta Bang. Iya, betul. Waktunya. Busaba ini kan. Udah. Aku bilang aku nggak bisa terima. Ngapain abang ngajak aku masuk di partai ini? Kalau tiba-tiba abang mau mundur, nggak bisa. Nggak bisa saya bilang. Saran kau apa? Sarannya abang kasih otoritas kepada aku. Ya kan? Apa yang aku lakukan? Abang kasih otoritas, saya akan lakukan sesuatu. Oke. Dikasihlah otoritas. Saya undang kawan-kawan DPP, kita bikin pleno. Besoknya undang Haritanu. Iya kan? Undang Haritanu, kemudian terjadilah. Kawan-kawan ini kan nggak percaya Bang Surya sudah kasih otoritas ke aku. Nanya lagi ke Bang Surya, jalankan aja apa yang direncanakan oleh Saudara Zulfan. Adekku itu. Ya kan? Itu obrolan. Karena dia waktu itu kan gamang gini nih. Siapa abang? Surya Bukan Paloh. siapa orang Kawan, siapa lawan? siapa orang Tanu, siapa yang bukan dia. Dia pikir kalau aku firm kan, gitu. Tadi. Di DPP juga Pak Hari juga udah cukup kuat nggak posisi Iyalah, Bang? ada juga kan orang semuanya kan biasalah, banyak juga yang 2 kaki kan. Ya, nggak? Masa 1 Bang. Hah? Satu Ya gitu. makanya nggak salah. Gini dong Bang. Makanya kita nggak salah kan? Satu deh. Ya makanya kita nggak salah ngomong 2 kaki. Iya benar-benar. Iya kan? Itu tadi percakapan abang di restoran tuh pakai bahasa Thailand. Ada 2 lelaki Aceh ngomong pakai bahasa Thailand. Untuk memaham, Sama di kap. Terus Bang. Nah, jadi udah. Besoknya kita bikin pleno. Programnya hanya 1. Presentasi Haritanu tentang rencana-rencana menghadapi pemilu. Karena memang urusan pemilu sudah diserahkan kepada Haritanu. Gitu loh.
ya kan? Nah, saya bilang itu semua rencana-rencana ini kan rencana, menurut saya ini kan hanya untuk bagaimana apa itu istilahnya, mengecilkan perannya Surya Paloh kan, saya bilang. Jadi udahlah, nggak usah main-main cara seperti itu di dalam partai kita ini. Itulah saya keluarkan statement. Selama ada saya di Nasdem ini, jangan coba-coba kau menggeser-geser, menggeser-geser atau Surya Paloh. Nggak bisa. Abang panggil kau aja sama Haritanu. Hah? Kau lah. Terus apa? Siapa emang tua saya? Mas Hari enggak? Mas Enggak Ari, lah, kau. Pak Hari gitu. Pak Hari. Ya enggak? macam-macam kau kan gitu. Inilah ngerinya Bang. Aku abangmu enggak ada. Abang enggak ngomong gitu. Aku. Nah, setelah itu karena deadlock, ya kan? Karena deadlock, tutup sidang. Nah, itu besoknya Haritanu ketemu Surya Paloh, bla 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 bla. Itu yang tadi sudah kita cerita, nggak usah saya ulangi lagi. Langsung membuat surat mengundurkan diri, gitu loh. Pembelaan Pak Hari apa Bang waktu di rapat Abang? Nggak ada pembelaan lagi lah. Saya bilang lebih bagus nggak usah banyak ngomong, ya kan? Nggak usah ngomong lagi, cukup sampai situ aja. Artinya mengakui dong bahwa ada upaya untuk halangi Surya Paloh. Nah, iya. Kalau tidak ada jawaban. Nggak ada Abang menganggap itu nggak? Berarti Iya, itu adalah tidak. sebuah pengakuan gitu? Tidak ada Atau jawaban. Memang dia sebutkan, saya tidak ada rencana seperti itu. Udahlah Solang, saya udah tahu rencana kamu, gak usah banyak ngomong lagi. Kira orang bela diri. Ya kan? Langsung dia tidak melanjutkan, langsung Bang Surya ketok palu, tutup sidang. Bang Surya nggak kasih pendapat apa-apa Bang waktu di Nggak rapat itu? ada. Yang udah komitmen sama saya, nggak boleh kasih pendapat, itu urusan saya aja. Abang pimpin aja, persilahkan orang sama ketok palu, tutup, buka, udah. Nurut Bang Surya sama Bang. Iya. Dia kalau situasi kritis apa yang nggak nurut dia. Bang Surya ini kalau situasi kritis ya nurut lah. Iya kan? Nggak tahu Bang ya. Iya. Mana kita tahu. Misalnya waktu kasus Victor Laiskodat itu, yang dia ngomong soal menghadapi Islam ekstrim apa kan waktu Gubernur NTT. belum, masih anggota DPR, masih ketua fraksi dia kan, belum gubernur. Bang Surya itu kan pusing. Wah ini kita menghadapi kelompok Islam lagi nih, lebih berat dari kasus Ahok kata dia. Kita menghadapi, dianggap nanti penista agama lagi nih, karena statementnya Victor. Saya bilang enggak lah, enggak sejauh itulah, tenang aja, saya bilang. Saya bisa jawab itu semua, saya bilang. Saya jelaskan kan. Kalau buka lagi video kan penjelasan saya. Nah saya bilang sama Bang Surya, Abang sebagai ketum tidak boleh komentar apapun dalam kasus ini. Ya kan? Sekjen karena non Muslim jangan bicara. Sekjennya siapa ya waktu itu ya? Joni Plate. Oh, Joni Plate. Oh, lupa pula lagi ini lah kadang-kadang. Iya. Aduh, pelupa terus kawan. Asal jangan. Enggak sih. Dia udah lupa diri juga. Kita pun tahu yang menyebabkan dia lupa diri, kita tahu tuh, tapi kita Lanjut Bang. Terus Bang? Gimana tadi ceritanya? Victor. Ya. Abang diam. Abang yang ngomong. Saya bilang, Bang, Abang diam. Kasih tapi sekjen saya non-Muslim. minta Bang Ketua Umum dalam konteks ini jangan kasih komentar apa-apa. Setuju saya, kata dia. Termasuk sekjen juga jangan komentar apa-apa. Karena ini persoalan agama, Anda ini non-Muslim. Betul itu. Saya setuju sama Julfan. Kita nggak ada yang ngomong, biar Julfan aja yang ngomong. Gitu. Akhirnya saya ngomong selesai kan, dipahami gitu loh. Gitu. Ya karena menghadapi ekstremisme, radikalisme, ya kan, ISIS kayak namanya Taliban kayak, saya bilang jangankan Victor yang Kristen, saya yang Islam pun berdiri paling depan melawan itu. Paten. Top. Apalagi? Dari tadi nih podcast ini cuma buat nunggu statement ini. Iya. Saya. Aku. Jadi itu Bang Surya begitu tak kritis, begitu dia sikapnya itu. Abang dia paham betul ya, Abang porsinya Abang dia Bang ya.
Dan posisi abang waktu itu ya. Ya dia kan begini, kalau dia perlu sama orang, orang disanjung setinggi langit, nggak perlu diinjak di bawah tanah. Masa sih bang? Ya, Tapi apa yang bikin Bang Surya ya wajar aja. Kalau dia senang sama orang diangkat, dia nggak senang ya udah. bukan Waktu itu kan waktu Erick Thohir habis diangkat hilang namanya. Erick Thohir di tengah-tengah kita nih sekarang. Ada Rising Star. The Rising Star. Iya. Erick Thohir. Tapi apa yang bikin Bang Surya nggak paham abang waktu abang bilang antitesa Jokowi? Anies. Ya, Harusnya itu kan dia begini. paling mengerti abang. Setelah saya ngomong antitesa itu kan Joni Plate ketemu dengan Pak Jokowi. Sesuai dengan WA-nya Joni Plate ke saya bahwa presiden itu marah dengan statement itu. Sampai Joni Plate mengatakan, kenapa kakak Zulfan pakai teorinya Hegel? Harusnya pakai teori Descartes. Descartes, oh ini soal filsafat. Ternyata soal Beda bahasa aja. filsafat. Ya bukan kan, kalau teori dialektika kan teorinya Hegel, mana ada Descartes idealism. Descartes. Descartes. Intinya tetap. Ini soal teori, beda teori. Terus Pak Jokowi marah soal Hegel sama Pak Descartes itu. Jokowi lebih setuju Bukan. Descartes. Maksudnya Pak Jokowi itu kan mungkin begini. Antitesis itu apa sih yang dimaksud gitu kan? Nah, Terus terprovokasilah Bang Surya. Seolah-olah presiden ini marah dengan apa soal antitesis yang saya sampaikan. Tanpa tanya ke kita, manggil saya apa maksudnya segala macam, langsung besoknya keluarkan surat Berhenti jadi ketua. berhenti dari pengurus DPP. Ketua DPP ya. Nah, DPP. Padahal kita udah mundur 2 tahun yang lalu. Lucu lagi kan? karena komisaris. Nah, saya bilang kan sama Bang Surya, Bang, ini kok bisa begini? Jelek sekali administrasi partai kita ini. Saya kan sudah 2 tahun yang lalu mundur jadi komisaris. Ya kan? Jadi staf khusus menteri. Masa masih ada gini-gini? Nggak dijawab. Dia kirim emoji itu ya. Apa emot? Stiker SBY kayak gini. Stiker Love. SBY. stiker tapi kayak ketawa ngejek gitu. Oh, mati Belanda gitu ya, mati Belanda. Dalam hati saya ini cari pasal ini. Dari pasar. Bang, siapa tahu salah pencet apa atau abang emoji itu kan bisa multi interpretasi, Bang. Ketawa ngakak sampai berair itu kan bisa nangis. Mungkin dianggapnya sedih kali Bang Surya, bukan ketawain abang. Ada. Mungkin SBY Dia kayak kan gini biasa kan. kalau dia kan bisa jawab pertanyaan saya ngapain pakai emoji kan. Itu stiker, Bang. Ini emoji yang bulat-bulat itu dulu apa? Iya, yang ada tampang Jepang apa segala macam kan. Kayak kau aja juga satu. Iya. Nah, jadi begitu. Bang, kembali ke Pak Hari lagi nih. Nah, terus nanti dulu. Belum selesai nih. Nah, jadi akhirnya diambil keputusan itu kan dengan statement antitesis itu. Iya, Padahal kan kalau mungkin Bang Surya kalau mikir setelah itu dia mikir benar lah antitesis. Orang kita pakai perubahan kok. Iya kan? Benar. Perubahan itu apa? Kan antitesis. Berbeda dengan yang tesis. Yang ingin keberlanjutan. Jadi Descartes-nya di sini apa konteksnya nih? Kenapa begini Descartes ini karena si juga Pak Jokowi, Bang. bukan Pak Jokowi yang pakai Joni Plate. Coba kalau abang pakai Descartes mungkin Pak Jokowi Ya, setuju. Joni Plate kan sarjana kelautan, mana ngerti filsafat dia. Walaupun ada juga sarjana kelautan, sarjana pertanian belajar filsafat. Betul, Ada. kan tradisi filsafat di Tapi dia NTT kebetulan kan nggak kuat, belajar, Bang. jadi salah pula. Tapi kan dia seminari dulu. Iya. Ya seminari kan pada tingkat menengah, bukan dia Descartes atau Hegel gitu. nggak sampai ke situ lah. Romo NTT kan Oh iya, kalau filsafatnya dia jago-jago, Bang. Kalau dia sekolah lagi, Sekolah tinggi, seminari tinggi, terus dia pelajari teologinya, ya Kayak kan, Ansi Lema, ngerti Ansi Lema ya kan teman kita Iya. ya. Banyak yang ngerti Hasil lah. baju biru, celana hijau. Kan wartawan-wartawan Kompas, Iya. Tempo yang mereka lulusan seminari kalau dia lanjutkan lagi mereka paham. Top. Iya. Pak Daniel Dakidae. Amal dari lagi Wah, Bang Richard itu. Bagun. Iya kan, siapa? Ignas Kleden. Ines Kleden.
Pran Magnus Suseno. Jadi bedanya Pak Jokowi melalui Pak Plate bilang sama abang harusnya Dekar, bukan Hegel. Bukan Pak Jokowi ini. Kan abis ketemu Pak Jokowi lah Habis Pak ketemu Pak Plate. Jokowi. Plate. Abis itu dia menafsirkan harusnya abang jangan pakai filsafat Hegel. Pakai Dekar. Dekar. Saya lucu lagi buat saya kan. Bagaimana mau dibalik-balik teori filsafat orang mau dipindah ke sini kan nggak bisa. Nah, Kok bisa ada kesimpulan itu habis ketemu Pak Jokowi Itu cara ngalas ke abang tuh gimana caranya supaya abang nggak tersinggung nih kan? Bikin abang bingung kan pakai Dekar tadi kan? bukan. Maksudnya saya tuh salah menggunakan Hegel. Iya. Harusnya ini. Lah, teori dialektika masa gimana kan Hegel. Iya, sama Marx juga Bang Marx. Iya, Marx Engels. Dialektika materialism. Ya, ya kalau teori dialektikanya itu kan Hegel. Iya. Kemudian Marx dan Engels Bikin bikin Materialisme lagi dialektika. dialektika materialisme. Diamat. Istomat, Kan diamat. kalau kita belajar filsafatnya kan begitu dasarnya itu. Ya, disitulah Bang Surya marah. Iya, kan harusnya cogito ergo sum nih. Aku berpikir maka aku ada kan. Ah, Dekar itu cogito Iya. ergo sum. I'm thinking therefore I am kan. Ya kan nggak Bang? ada hubungannya tapi dengan dengan antitesis. Makanya aku juga bingung Bang. Ini hubungannya. Loh, aku habis baca itu bingung, makanya nih orang nggak ngerti masalah. Tapi Bang Surya marah. Gara-gara filsafatnya harusnya Dekar. Dekar. Mungkin dijelaskannya seperti itu. Satu, Coba kedua, kalau abang pakai kedua ada ketakutan juga. Ketakutannya waktu itu kan Jaksa Agung sedang memeriksa Kominfo kan. Ini sebagai menteri, wah dianggap kalau Julvan ini begini-gini tidak ambil ditindakan, ini semakin memojokkan posisi Nasdem gitu loh. Oh iya. Wajar. Padahal Pak Jokowi itu marah ke Bang Surya itu bukan soal antitesis, Tapi karena soal Anies. mendeklarasikan Anies. Oh. Iya kan? Karena memang Pak Jokowi tidak mau Anies. Nah ini sekarang nih Bang, kan kemarin Nasdem baru mendeklarasikan Anies lagi Bang untuk calon gubernur DKI Bang. Jangan jauhan, tunggu dulu ini selesai dulu. Belum. Biar Iya cepat. kan? Nah, jadi Jaga cepet-cepet nyambung dia. karirnya. jadi kan Bang Surya tuh kan ngomong sama saya, Pan, saya 2 hari yang lalu ketemu dengan Pak Jokowi. Heeh. Bicara apa Bang? Ya saya bawa 2 nama, yaitu nama Ganjar sebagai presiden, Anies sebagai Wapres. wapres. Oh ini serius itu dia. Serius. Nah, Jadi 20 kali dicerita Bang. ya kan? Kan supaya ada review Memori. lagi, Ini Bakti ini kan belum tahu, belum dengar. Ini mah generasi-generasi ahistoris semua nih Bang. Iya, apalagi kan? di Vio nih Bang, bawaannya lawan Waduh, terus. taunya bakso nasi padang itu aja dia. Jelas korek durian. Iya. Ya kan? Nah, nggak apa-apa kan gambar kau nggak ada, orang nggak tahu siapa yang kita bicarakan. Tahu kita sebut nama. Iya kan? Nah, itu. Jadi gara-gara jadi bukan persoalan antitesis. Pak Jokowi marah itu gara-gara mendeklarasikan Anies. Jadi mau belokkan ini. Ya, abang lah jadi tumbal. Nah, kita nggak merasa juga jadi tumbal, ya kan? Dia menumbalkan abang tapi kan. Akhirnya dia yang jadi tumbal kan? Lah iyalah, berpisah dengan Pak Jokowi Gara-gara antitesis. gara-gara Anies. Mencalonkan Anies. Bukan antitesis menurut Bukan, abang. bukan. Gara-gara Anies. Iya. Menurut Pak Surya hubungannya makin jauh gara-gara abang ngomong antitesis. Iya. Yang harusnya pakai Dekar, bukan pakai Hegel. Jangan Hegel. Kali ini kau cerdas dalam menyimpulkan. Coba kalau abang waktu itu kutip Dekar ya, nggak ada masalah ini nih pasti. Bukan masalahnya bukan di situ. Iya, iya, bukan Bang. menurut tadi Ya, itu tafsirnya. alasan. Nah, karena kadang kan baca headline Detik Pak Tori kan nulis tuh Oh. apa perbanding apa filsafat Hegel ini kan Iya. jadi Oh, yang tulisan artikel. saya.
penjelasan. Iya, ada penjelasannya dan diulas sama Detik. Begitu abang kan kita ngomongnya diadu perspektif itu bang. Iya, Yang makanya. acaranya udah nggak ada. Nggak ada. Udah Kenapa ya? abang- Rindu juga aku dengan acara itu. Iya, disitulah abang deklarasi Megawati. Abang aja rindu, apalagi kami bang. Iya tiap minggu kita di situ. Nggak tahu tuh dari Jadi gusur. kayak gitu. lagu siapa tuh dulu? Dalam kerinduan, lagunya Charles Ku Hutagalung. memohon sayang. Iya. Oh itulah lagu siapa tuh? Charles Hutagalung. Kau ini itu tahu lah. aku tahu Eros Jarot aja. The Mercies, The Mercies. Oh The Mercies. Bang, Deloitte tahu nggak kau? tahu. Lorong, itu lorong yang gelap. Gimana tuh orang gila? Dalam lorong yang gelap. Kalau lagu Aceh apa bang? Ya terus gimana? Dalam itu gue nggak teriak-teriak. Tahu gini. Terus gimana ceritanya? Bang nih udah boleh nyambung kasus sekarang belum? udah. Ya kan Bang Surya baru jalonin Anies lagi nih Bang. Nasdem. Nasdem dan Bang Surya yang umumin Ya, kan. ya, Ini filsafatnya Hegel apa Descartes? Iya, itu kan sementara kita tahu bahwa Nasdem ini kan kayaknya hubungannya sama Pak Prabowo ini kan cukup baik. Kemarin Bang Dasko juga udah bilang bahwa PKB sama Nasdem ini kayaknya mau kita rangkul segala macam. Ini kok nggak belajar dari pengalaman masa lalu, Bang? Ya, Soal itulah. Anies ini apa yang Abang baca nih, Bang? Orang itu memang gampang terjebak. Itu kan kita kadang-kadang sama Tuhan itu minta ampun. Misalnya doa Nabi Khidir ini, kau perlu cam ini. Nabi siapa, Bang? Nabi Khidir. Itu Nabi ke berapa? Nah, nggak tahu aku. Nabi berapa? Kau Coba main- googling dulu nomor. Jumlah Nabi. Nggak usah lah. Ada Ini kan kau urutannya nggak? pakai algoritma pula soal Nabi ini. Nabi itu ada urutannya ya sih, Bang? Hah? Nabi ada urutannya nggak Satu sih? Nabi Adam. Urutan angka-angka saja. Tapi kan posisi Nabi itu di mata Tuhan kan ada perannya Iya, masing-masing. ini bukan masalah positif. Oke, lanjut. Haidir. Lu jadi keren lu kayak gini kan. Lanjut. Nabi Haidir. Nah, Nabi Khidir itu kan selalu mengajarkan kita berdoa. Allahumma gfir liyad dzunubal lati tahtikul izam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ya kan? Ampuni dosa-dosaku yang menyebabkan malapetaka. Nah, jadi dosa ini menyebabkan kita membuat malapetaka, kesalahan berulang-ulang. Ya kan? Nah, bisa jadi sudah tahu mendukung Anies ini jadi presiden masalah. Terus mendukung Anies lagi jadi gubernur akan menjadi masalah lagi. Malapetaka kan? Itu. Ya kenapa kita sebut malapetaka dalam politik? Sudah pastilah kita tahu bagaimana Anies menggunakan bahasa melecehkan Prabowo misalnya. Mungkin bagi Prabowo secara pribadi bisa memaafkan. Tapi kan lingkungan sekitar belum tentu dong. Iya kan? Belum tentu. Misalnya. Soal tadi berapa? 11 per 11 dari 100. 11 dari 100. Nah, itu kan udah pasti itu menjadi pelecehan-pelecehan seperti itu dan banyak lagi pelecehan yang lain kan. Gitu. Sehingga Pak Prabowo mengatakan, Mas Anies. Ya kan? Sampai ngomong keluar kayak begitu kan. Itu sebenarnya kan ucapan itu kan kesal sebenarnya gitu. Ya kan, ini orang kok ada kayak begini sih gitu kan. Udah gua bantu. Ini terus dibilang, oh kalau bantu orang jangan nagih-nagih dong. Ini bukan nagih, ngingatkan aja. Ya kan? Mengingatkan, kalau nagih kan harus bayar. Kalau ingatin Ingatin kan enggak? cukup ingat aja. Ingat aja lah kau. Masa kau lupa kan gitu. Iya. Oh iya beda ya itu ya. Beda. Kalau nagih harus bayar. Nagih artinya gini kan. Ya, pakai Gua dulu dukung lo, sekarang lo dukung gue dong. Kalau ingatkan pakai ya. mata elang atau apa namanya nih Iya. debt collector ini kalau nagih Iya. kan. Ya kan? Kalau ingatkan cuma ingatkan. Ya. Jangan aku, lupa loh. Iya, aku ingatkan Abang lo, Bang. Abang masih ada lo, Bang. Nanti tanggal 1 PSI. Oktober. Oh, 1 Oktober ya benar. Lanjut. Ya kan? Taruhan paling aneh tuh. Nah, jadi di sinilah kita lihat bahwa tiba-tiba kok sudah satu mendukung capres
menjadi masalah dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kemudian mendukung lagi menjadi cagup. Boleh nggak? Ya boleh. Hak Pak Surya Paloh dong. Mencalonkan Anies mau jadi bupati, kayak mau wali kota, mau jadi cagup di mana, hak kan. Tetapi jangan menyalahkan kalau ada efek politiknya. Ya kan? Kan itu orang harus lihat objektif. Masa nggak boleh mencalonkan? Boleh. Tapi boleh juga orang menentukan sikap, efek dari sikap itu kan. Iya. Gitu. Nah, jadi menurut saya masih belum tentu juga Nasdem ini mendukung Anies. Karena kan tidak ada rekomendasinya sampai sekarang. Kata Saroni sampai ke KPU dulu, apa itu Iya. katanya kemarin? Pokoknya baru bisa Dipastikan setelah ada KPU. Coba saya lihat dulu. Setelah dimasukkan namanya di KPU. Iya. Meskipun bagi abang pun sebelum ditetapkan KPU belum sah, belum. Nih, Oh iya. Ahmad Syaroni belum. Surat rekomendasi dari Nasdem untuk Anies belum. Kuncian itu nanti setelah dia mendaftar. Nah, jadi ya jangan kecele, rekomendasi bisa saja dikasih tapi tahu-tahu nggak didaftari, bisa dicabut. Bisa aja yang dilanjutkan untuk pendaftaran katanya. Ya artinya kan bukan aku yang ngomong belum pasti. Saroni juga mengatakan kan belum pasti. Iya kan? Nah arti ini kan apa? Kenapa waktu deklarasi itu firm banget? Ya kan? Tetapi kemudian kok jadi menurun. Nah, ini kan tentu hitungan-hitungan politiknya belakangan. Setelah mengambil sikap baru berhitung. Tapi kan mengambil sikap itu udah dicatat satu tuh bang ya. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan sebelum menentukan sikap berpikir dulu. Berpikir dulu baru. Pasti dipikirin tuh bang, nggak mungkin enggak lah. Hah? Pasti dipikirin lah. Atau ini jangan-jangan mau coba dua kaki juga bang. Satu sisi dia pengen ngambil momentum Anies, satu sisi bisa. Bang Roni masih ngalas pikir, gitu. Emangnya Prabowo anak kecil apa? Gak bisa lah. Kalau udah begini ambil satu sikap politik kan begitu, apalagi secara terbuka. Ya kan? Kecuali sembunyi-sembunyi ini kan nggak bisa, harus jelas. Hitam putih nih. Bang Dasko udah bilang kali ya waktu itu. Kalau nggak salah Gerindra nggak akan mencalonkan Anies gitu bang di Jakarta. Ya udah pasti. Ini otomatis ya bang? Maksudnya ini bakal menjauhkan juga sebenarnya upaya Nasdem untuk bergabung ke Pak Prabowo. Ya kan atau jangan Pak Prabowo-nya udah memaafkan. Begini. Kalau Nasdem mencalonkan Anies itu menunjukkan bahwa dia tidak akan berkoalisi di dalam pemerintahan yang akan datang. Ya. Pemerintahan pusat. Ya kan? Kan gitu aja. Kalau dia tidak mencalonkan Anies, misalnya dia cabut dukungan itu, bukan dukungan ya, statement, deklarasi itu dia batalkan, ada kemungkinan bisa atau tidak. Jadi kan begini, sebenarnya kan ada luka yang dalam. Nah setelah Pilpres ini, luka ini pelan-pelan mau disembuhkan. Tiba-tiba muncul lagi luka yang ini, luka DKI ini, ya kan? Nah, walaupun mau diobati lagi, wah ini orang kok bolak-balik begini, ya kan? Udah mau sembuh dikorek lagi, ya, gitu. Nih tanggal 30 Juli nih bang, Gerindra tutup pintu untuk Anies di Pilkada DKI Jakarta. Kan itu udah jelas. Nah, jadi dengan Nasdem artinya apa? Dengan Nasdem mencalonkan Anies bisa jadi bukan Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju menutup pintu juga buat Nasdem. Gitu loh. Nah, disinilah krusialnya sekarang kan. Gitu loh. Nah, apakah Bang Surya ini kan sebenarnya selama dia memimpin partai politik 2014, 2019 belum pernah mempunyai posisi jarak dengan kekuasaan, terutama presiden. Ya kan? Nah, dengan 2003 mencalonkan Anies, kemudian terus sampai sekarang kan ada jarak terus. 2003 apa sih, Bang? 2023. Ya kan? Ada jarak. Nah, jadi kalau kita lihat posisi ini memang agak simalakama ini Nasdem ini. Simalakama.
Tapi kenapa terburu-buru gitu Bang ya? Kalau tahu ini akan jadi si malakama Karena ke aku depan. bilang tadi Nabi Khidir. Iya itulah. Kita pun suka begitu, bukan hanya Bang Surya aja. Kita juga penuh dosa. Kadang-kadang salah kita mengambil sikap. Apa tadi Nabi Khidir, coba ulangin Aduh. bahasa Indonesianya coba. Kau lakukan dulu, pikirkan dulu perbuatan yang akan bisa membuat membuat Kau- malapetaka ke depan. Kau itu kalau udah tes EQ udah rendah gak lulus. Iya kan Bang? Kau pikirkan matang-matang dulu Kan. supaya apa yang bisa menciptakan malapetaka ke Itu depan. Imam Ali. Oh, salah dong. Itu kan sama aja. Kalau Nabi Beda. Beda ya? Nabi Khidir tadi, ya Allah ampunilah Ampunilah dosa-dosaku dosa-dosaku yang menyebabkan Kan malapetaka. malapetaka. Kalau Imam Ali Bang? Imam Ali berpikir dulu sebelum baru kemudian menentukan sikap. jangan sampai menjadi malapetaka. Iya. Itu udah ada malapetakanya. Itu Imam Ali. Imam Ali. Ya. Bukan Nabi Khidir. Nabi Khidir minta ampun. Minta ampun atas Malapetaka yang dihasilkan. dosa. Dosa. Iya ya Allah. Aku coba ulang gimana Khidir Bang? Tapi semua dosa kau terhapus dengan kau nyebut ya Allah tadi. Subhanallah. Sering-sering kau sebut itu. Astagfirullahaladzim. Dia sekarang Bang, kan lagi perjalanan tuh kemarin kan. Dia kalau udah ngulet gitu kan badannya pegel, ya Allah. Paten banget berdiri. Alam bawah sadarnya udah ingat Tuhan dia sekarang. Iya. Bang. Bagus lah. ada Bagus, perkembangan. Makanya sering-sering jalan sama Ari bareng-bareng supaya ada tobat-tobatnya. Iya, iman saya jadi lebih kuat jalan sama hari ini. Iya. Kan kemarin ke Turki dia Bang. Nyari sepatu Turki udah di pesawat dia tonton lah sejarah Ottoman nih saya lihat kan. Iya. Tapi yang baca sejarah Turki dia yang beli topi Ari. Kalau dia udah nonton dulu Bang, udah menjelaskan dia, Sebelumnya termasuk tuh, di Netflix menjelaskan udah nonton dulu tuh. ketemu orang Rumania, dia jelaskan sejarah Vlad Dracula ini kan. Nah, yang adiknya ternyata ikut Sultan Radu. Radu the Handsome. Iya, Radu the Handsome ini ikut Sultan Mehmet kan? Iya. Bukan. Ikut Itu namanya Bukan Radu the Handsome jadi kalau di kerajaan zaman dulu, kalau lu mau tunduk ke kerajaan sesuatu, lu serahkan dua hal yang paling ya kalau nikahi putri lu, nikahkan putri lu dengan pangeran di sana. Iya. Atau kalau lu nggak punya putri, anak laki-laki lu titip besarkan di kerajaan Lawan, itu. betul. Dan untuk mengabdi pada kerajaan Kerajaan lawan. itu. Nah, pada akhirnya kan ketika Vlad Dracula versus melawan Mehmet kan, Mehmet II kan Radu the Handsome ini kan ikut di Sultan Mehmet. Karena Betul. dibesarkan di Ottoman. Sementara Vlad oleh siapa? oleh Bapaknya Jadi Muhammad Al-Fatih hubungan siapa? Mehmet I. Bukan dong. Bukan. Marur siapa? Murad. Murad. II. Ya, Murad. bukan Murad Ismail. Bukan, Jenderal Murad itu jenderal, Bang. Gubernur. Gampang banget, Bang. Mehmet Ismail, Mehmet I. Mehmet II, bapaknya Mehmet I. Dia di bandara kemarin, Bang. Ini bandaranya kayak Cilik Riwut. Di Albania. Di Albania, Bang. Lah iyalah pesawat sana kan yang kecil-kecil semua. Iya, kan. kecil-kecil. Eropa itu memang kalau itu kan pesawat domestiknya kan kecil-kecil. Jadi Anies Ryanair kan. Kan gue kaget juga gue lihat Ryanair ini kan. Ryanair. Ya, udah kayak Susi Air di sini nih, Bang. Nama orang. Nama orang. Jadi Anies ini ada kemungkinan bakal ditinggal juga dong, Bang. Karena Ya. PKB udah nyalonin juga, tapi minta sama Kaisang. PKS PKS udah punya wakilnya Ya. buat ini. aman. Ini prediksi ya, bukan pasien. Kalau prediksi saya Anies itu gagal maju. Nah, Bang dulu Pilpres juga Bang bilang gagal. Kalau dulu tegas bukan prediksi. Bos, abang lebih ekstrim lagi bos, bukan hanya Anies yang gagal maju, pilpresnya bisa nggak jadi muncul bos, bisa belum tentu ada pilpres tahun ini katanya. Aduh bang, ya kan? Belum tentu kan bisa aja. Kalau banjir besar entah apa segala gelombang laut inilah kadang-kadang. Itu juga bisa semua. Iya. Kita nggak perlu rencanain apa-apa. Besok juga bisa kiamat, Bang. Iya. Kan kita nggak tahu. Jadi gimana bang? Gimana Anies? Ya jadi gitu. Kalau kita lihat kan Ini kan abang agak- lihat nggak serius nih Iya, ini PKB agak sama repot. PKS nih? repotnya kan begini. PKB udah bilang kalau misalnya PKS mau koalisi dengan PKB,
Wagubnya Sohibul Iman, Ya. Aman. ya kan? PKB bilang kalau sekelas Sohibul Iman banyak di PKB. Artinya kan PKB minta jadi wakil dong, ya kan? Bang Daniel Johan itu juga paten tuh. Kan gitu, minta Kalimantan Barat. Wakil Anies ini kan. minta jadi wakil. Nah, Buddha kemudian suci ini. PKB juga problemnya sama dengan Nasdem, ya kan? Belum pernah juga di luar pemerintahan, betul kan? Kalau PKS agak ini dia. Nah, masa Megawati dalam pemerintahan, masanya si SBY pemerintahan, masa Jokowi dalam pemerintahan. Nah sekarang siap nggak PKB di luar pemerintahan? Siap nggak Bang? Menurut saya nggak siap. Bang kan udah Apalagi ada problem dengan PBNU ini, ya kan? Makin nggak siap lagi. Apa problemnya sama PBNU Bang? Lah kan katanya mau di take over atau apa kan mau dikembalikanlah kitohnya kepada garis-garis NU kan gitu. Oh jadi PKB sekarang itu sama PBNU nggak terjadi konsensus berarti ya Bang ya? Maksudnya kan kita tahu mereka tuh udah berseberangan selama ini, tapi akhirnya nggak terjadi konsensus antara keduanya dong. Belum ada konsensus memang. Belum ada konsensus. Artinya semua tindakan-tindakannya Caimin atau tindakan-tindakan Gus Yahya, apapun itu di arena publik gitu ya, itu tidak bisa kita lepaskan dari kontestasi konfliktual antara PKB dan NU dong. Iya. Udah pasti, itu kan artinya ketua umum sama ketua umum, ya kan? Pasti kan itu turun ke bawah kan. Ya misalnya soal bergabungnya PKB ke pemerintahannya Pak Prabowo nanti gitu misalnya. Itu juga dalam kontestasi dengan Gus Yahya berarti kan? Ya nanti tinggal pilihan kan. Iya maksudnya Kan begini. Gus Yahya kan udah ada di situ. Iya. Iya kan? Nanti kalau ini gabung, PKB gabung, kontestasinya jadi di dalam kan? Ya itu kan bisa dibicarakan. Iya. Siapa yang mewakili NU, siapa yang mewakili PKB dalam kabinet. Itu pasti bisa, justru menurut saya Pak Prabowo ini nanti akan menciptakan rekonsiliasi antara PKB dengan NU kalau memang PKB itu ikut garis Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Kalau mengusulkan Anies bisa jarak tambah lebar sama lagi. dengan problem Nasdem tadi, ya kan? Sama dengan problem Nasdem tadi, gitu. Jadi, ya ini kan politik masalahnya kan? Iya. Tapi waktu itu kalau nggak salah Pak Sohibul Iman di sini juga sempat mengungkapkan bahwa Bang Surya udah memberikan gestur yang positif terkait pasangan aman ini Bang. Iya, Jadi dan itu usulannya Bang Surya katanya. iya, kalau udah sama Pak Sohibul kita semua. Memang Jadi Pak Surya itu senang sama Sohibul. Tetapi ini kan bicara politik bukan soal senang nggak senang, hitung-hitungannya kan lain lagi. nggak komit dong bisa, kan udah komit nih Bang. Sering nggak komit jadi biasa aja. Kalau udah sering nggak komit kan biasa. Bang Surya terbukti meskipun bertentangan sama Pak Jokowi komit sama Mas Anies Ya, di banyak, Pilpres. kan itu satu hal, banyak hal lain juga. Banyak lain yang kau nggak ngerti. Oh nggak ngerti. Iya kan? Udah 1 jam dia. Udah sejam juga kita ngomongin ini. Ya, kita bahas Bu Mega nggak? Ya, misalnya kan, Satu part lagi lah ya. misalnya satu seperti harusnya komit dong kasih Ahmad Ali dari awal rekomendasi untuk maju di Sulteng kan. Nah, ini setelah dia lihat Gerindra, PSI, kemudian PAN ngasih, baru belakangan Masih juga. ngasih gitu loh. Nah, itu kan kalau bicara komitmen kan harusnya wakil ketua umum, harusnya kan Nasdem dulu yang kasih rekomendasi, nggak perlu tunggu yang lain. Ini Gerindra dulu Bang ya. Gerindra dulu, habis itu Apalagi PAN. wakil ketua umumnya cuma 1 orang. Cuman 1 orang. Iya Kalau di PAN tuh 6 wakil ketua umumnya. Dan wakil ketua umumnya itu juga serius mengabdi kepada partai kan, bukan ecek-ecek ban serap. Bang ada yang ecek-ecek Bang Serap. Ya kalau pura-pura jadi ketua umum kan nggak kerja apa-apa, ini kan kerja, membesarkan partai segala macam. Powerful ya Bang. Kan? Termasuk pendanaan misalnya kan. Oke Bang. Apa juga mau. Ya udah ini. Abang mau pergi deh. Ya, Abang mau makanya. janji jam berapa Bang?
3:30 sih. Ah, ini setengah Udah empat. 3:30 ya udahlah. Kata penutup dulu soal abang Cerita Ma- Firaun dulu Iya, kasih cerita Firaun dulu Udah soal lama Bang Surya. Cerita kita dari tadi soal Bang Surya, HT, Anies dan Firaun. dan Firaun ini. Coba kasih dulu. Udah lama enggak nih? Ya itu bagian dari perjalanan Firaunism. Ya Ini kan? baru lagi nih. Jadi kalau Firaun aja kan kita bicara Firaunisme kali Bang. Kalau Ya. di barat kan Faroism. Ya, jadi Kalau di sini Firaunisme. ya bolehlah apalah. Aku ikut aja. Ini Nggak kan ngerti juga Bang Firaun. Firaunism, Firaunisme, Nah, Nah, ya kan? isme pe isme. Isma. Isme. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan jadi tidak bicara lagi Firaun dalam bentuk person. Tapi Firaun dalam bentuk paham, ideologi. Ideologi Itu bisa Firaun. terjadi kapanpun terhadap siapapun. Nah, situasi ini kan karena gitu kan, rebut-rebut kekuasaan, kemudian intrik sana, intrik sini, ada dendam, ada tekanan, ya kan? Dan sudah variasinya itu sudah berkembang. Gitu loh. Kalau dulu kan bicara siapa Hamam, ya, Hamam itu ini ya. Tangan kanannya Bang ya. penasehat. Nasihat. Yang ngangkat Fir'aun jadi Tuhan itu Hamam. Hamam ini, Yang melantik lah Bang ya. melantik. Tapi habis itu Heeh. disikat sama Fir'aun. Karena apa? Ketika Fir'aun mendeklarasikan dirinya, akulah ana Rabbul Alamin. Saya adalah Tuhan semesta alam, kata Fir'aun. Ya kan? Maka seluruh kalian harus tunduk dan sujud kepada saya. Kecuali Hamam nggak sujud. Kenapa? Kenapa kau nggak sujud? Loh kan yang ngangkat kau jadi Tuhan aku. Masa aku sujud? Katanya. Nggak ada cerita, kata. Sujud. Akhirnya tebas. Nggak ditebas, sujud dia takut. Oh, nurut juga akhirnya. Jadi Hamam, nggak berani kalau udah jadi penguasa kan. Hamamnya Pak Surya Paloh siapa Bang? Hah? Hamamnya Pak Surya Paloh siapa? Lu bilang Pak Surya Firaun. Tangan kanan penasehat. Penasehat. Kau ini. Enggak penasehat. Aduh. Hamam kan penasehat politik. Iya lu bilang penasehat aja dong. Ya, Jangan kita- bilang Firaun. kita Gua enggak bilang Fir'aun, gua bilang Iya Hamam. Bang, Nah, dia Pak nggak Surya bisa. Paloh. Kau nih bahaya. Iya, kau ini. pikiran kau Masa- kotor aja. Masa Bang Masa Surya kayak Bang Fir'aun? Surya kau kesebut Fir'aun. Bang Surya itu Musa, ya kan, dia bakal mengantarkan bangsa ini kepada Ada tanah itu, harapan, lebih kepada jauh bangsa lagi. yang maju, bangsa yang berkeadilan. Pasti kau perintah nanti. Ini kau edit semua ini yang ini. Nah, siapa Bang penasihat utama Bang Surya siapa sekarang? Nggak ada. Siapa yang mau jadi penasehat? Nggak bisa. Semuanya kan dia yang paling menentukan di situ. Kalau orang sudah merasa paling menentukan segala sesuatu, mau nasihat apa lagi? Tapi kan pemikirnya banyak Bang Surya. Kan ada Bang Willy yang seperti Tan Malaka. Ya, muda kalau ini. pemikir kan pikirannya aja diambil, nggak bisa menasihati juga. Nanti kita lihat, kalau betul hasil nasihati, misalnya mendeklarasikan Anies menjadi cagup, ya itu gagal lagi. Jadi Firaun. Artinya kan mereka tuh harus mampu melihat kan secara makro persoalan. Ya kan? Kan hitung-hitungan yang ada. Kita calonkan ini, problemnya ini. Terus problem pribadi lagi. Ya kan? Ya problem Bang Surya kan banyak, bukan problem partai aja, problem bisnis, hutang-hutang di bank misalnya. Ya kan? Itu kan problem juga kan? Lagi rumit di politik, rumit di sini, rumit juga mikirin utang misalnya kan bisa jadi. Misalnya. Ya. Tapi jangan kayak kau lah masa penasehat Bang Surya dikaitkan. Hamam kan penasehat tadi. Hamam siapanya Firaun, Bang? Hah? Hamam itu tadi siapanya Firaun? Penasihat kan? Yang melantik jadi Tangan Tuhan. Ya, tapi kan Gue ambil sisi. Ini konteksnya melantik jadi Tuhan. Gue lagi Iya. ambil sisi Salah penasehat kau. gue. Minta maaf dulu kau. Enggak, gue penasehat. Asal Oke. nih, Bang. Oke. Kita lanjutkan lagi lah nanti soal Megawati apa. Bang, ya asal kan? nih Bang. Nih, Bang. Hah? Ya enggak dong. Hamam kan bener kan penasehat kan? Apa ya? Hamam penasehat bukan? Bukan Bang? yang pijit Tangan Turki. kanan. Betul. Pijit-pijit apa? Emang Hamam Pijit itu nggak Turki kan pijit? Hamam namanya, ya kan? Ya, Haman. Oh iya bener ya. Haman ini. Baru sehari aja udah lupa. Haman apa Hamam? Haman ini pemain Jerman Bang, Dietmar Haman. Haman. Hanis
Sohibul Iman. Oke, Haji Anies Sohibul Iman. sampai jumpa.